Sebagai Nikonians sejak zaman Nikon FM2, gue sudah banyak menyaksikan kamera baru yang terus bermunculan. Namun, asal tahu aja, di era digital itu tidak semua kamera yang muncul pasti ditunggu dan fenomenal. Dalam catatan gue, kamera fenomenal Nikon di era digital adalah ketika Nikon pertama kali merilis Nikon D3 di Agustus 2007. Kamera full frame pertama Nikon dengan kualitas yang sangat baik, terutama di ISO tingginya. Dan baru 9 tahun kemudian muncul Nikon D5 di Januari 2016 yang menarik perhatian banyak orang. Lalu terakhir, Agustus 2017, muncul hype yang cukup besar terhadap Nikon D850. Dan gue rasa, baru di Desember 2021 ini, muncul lagi kamera yang begitu ditunggu-tunggu orang, yaitu Nikon Z9 di Unstoppable. Kamera yang menurut gue bisa bikin profesional yang sebelumnya masih ogah main di mirrorless akan mau mencobanya dan mungkin akan menyukainya. Dan salut kepada Nikon Indonesia, karena kamera yang rilis di Jepang 24 Desember kemarin, udah masuk di Indonesia juga akhir Desember kemarin, jadi nggak berbeda banyak. Karena libur Natal dan Tahun Baru, akhirnya baru awal Januari 2022 ini, baru gue berhasil memegang Nikon Z9 ini. Dan asal tahu aja, pre-order Nikon Z9 yang dibuka oleh Nikon Indonesia langsung di-close 1 jam kemudian karena udah full. Orang Indonesia kaya-kaya ya. Oke, kita langsung aja. Gue nggak unboxing ya guys, karena begitu kamera ini datang, gue nggak ada waktu buat unboxing. Langsung gue pakai motret, tapi unboxing kan pasti dapatnya itu-itu aja ya. Ya paling ini yang mau gue ceritakan juga sedikit dari kalau gue nggak unboxing, tapi chargernya ini lumayan unik ya. Tipis, kecil ya, karena dia menggunakan USB-C. Ya jadi udah modern banget, nggak yang bulky lagi, tapi sangat tipis, gampang di-charge dengan USB-C. Ya, sangat unik. Oke, kita langsung aja lihat kameranya. Gue copot dulu aja deh, biar enggak. Oke, ini bodinya kayak gini guys. Nah, kesan pertama gue adalah ini pegangannya enak banget. Kalau dibilang berat, ya berat, tapi berhubung gue old school ya, jadi orang yang mengalami Nikon F4, F5, terus D1, D2, D3, D4, D5, ini sebenarnya tergolong ringan. Dan juga yang gue tahu sih, kemarin gue bandingin sama Nikon D5 itu, dia lebih kecil dikit ya. Jadi sedikit lebih ringan dan juga lebih kecil. Jadi sebenarnya buat yang tangannya nggak terlalu gede juga lumayan enak. Ya kembali ke feel DSLR sih. Ya buat yang seneng DSLR pasti seneng. Terus apalagi ya, bodinya kayak gini, layarnya ya, layarnya di sini cukup banyak banyak informasi yang diberikan ya, terasa begitu mewah. Terus di sini juga tombolnya ada buat bracketing, buat mode, buat flash, dan buat buat jumlah speed jepretnya berapa banyak. Terus di sini ada single, continuous low, continuous high, ada self timer juga, dan ini yang terakhir adalah untuk 120 frame per second. Ya memang yang ini fitur gila juga sih guys, 120 frame per second, tapi kualitasnya turun menjadi 11 megapiksel. Nah di sebelah kiri sini tombol-tombolnya ada tombol LAN, terus tombol mic, tombol headphone. Di sini ada HDMI dan USB-C. Nah, HDMI-nya juga ini ternyata ukurannya yang ukuran normal ya guys. Jadi bukan yang micro ataupun mini, tapi dia yang full. Jadi gue juga kemarin cukup kaget sih ketika ngeliat lah, HDMI-nya full, keren juga ya. Oke, seperti biasa ini kameranya udah
full weather shield. Nih di sini buat baterai, ya. Baterainya NL18D. Baterainya sama dengan baterai Nikon D6, tapi kayaknya kapasitasnya lebih besar. Jadi kita bisa berharap kamera ini baterai sih no problem ya guys. Oke. Nah, yang paling fenomenal pasti adalah si LCD ini. Ya, LCD ini kalau kayak gini kan udah biasa nih. Ya. Kalau angle bawah kita lihat gini, kalau angle atas kita lihat begini, ya. Tapi sekarang dia bisa untuk vertikal. Jadi kalian kalau senang memotret vertikal, tinggal ditarik gini. Nah, ya. Bahkan vertikal yang low angle bisa sampai 90 derajat. Mantap ya guys. Gue rasa ini salah satu yang paling disukai oleh Nikonians. Kebalikannya juga gitu. Walau nggak terlalu banyak ya, tapi udah cukup sih. Nah, terus di sini viewfinder ya, viewfindernya banyak pilihan juga. Nanti mungkin bisa gue jelasin di video yang lain karena lumayan banyak sih ininya, fitur-fitur yang bisa kita ceritakan. Nah, ini gue kali ini gue secara cepat aja biar cepet tayang. Nah, di sini biasa ada display, terus ada tombol untuk pilih mau still atau mau video. Oke, di sini ada AF on, di sini ada rotate. Ini kurang lebih hampir normal aja ya guys. Nah, di sini ada buat kalau kita motret. Nah, yang menarik di sini selain off dan on, di sini ada yang gambarnya lampu. Ya, kalau kita pencet begini, nanti dia otomatis di sininya nyala. Jadi kalau di dalam gelap nyala. Oke, kalau di sini karena lagi terang nggak kelihatan, tapi ya dipercaya dulu aja guys ya. Kalau dipencet itu dia, kalau di dalam gelap dia nyala. Oke, terus yang ini tombol ISO selalu ada di sini. Dan yang menariknya lagi juga di sini ada juga nih di vertical gripnya ya. Jadi memang buat ngerubah ISO, terutama nih kayaknya buat kalau video ya. Kalau video itu kita sering banget ganti-ganti ISO. Nah, gampang ininya. Di sini juga ada FN di samping ini. Ya, tombol FN-nya juga ada banyak guys. Di sini ada FN1, FN2, FN3. Ya, jadi FN itu apa? Adalah custom. Jadi tombol yang bisa kita custom mau buat apa. Jadi buat kita bisa lebih gampang untuk memilih kita mau tombol ini menjadi tombol apa. Satu hal yang paling menarik dari Nikon Z9 ini juga adalah sensor shieldnya. Ya, jadi ketika ini off, ininya ada sensornya. Ya, bisa kelihatan ya guys, ada sensornya. Jadi ketika kita ganti-ganti lensa itu tetap aman. Oke, apalagi ya. Nah, tombol recordnya ini juga kalau diperhatikan lebih jelas, dia sedikit lebih besar dibandingin Nikon Z72 yang gue punya ya. Jadi ini menunjukkan kalau perhatian Nikon ke video itu juga udah cukup tinggi ya. Contohnya di video ini juga yang gue bisa ngomong secara cepat adalah video file type ya. Video file type-nya dia di sini dia udah bisa ProRes 422 HQ 10 bit, bisa pilihan H265 10 bit dan X265 8 bit dan H264 8 bit MP4. Nah, tapi kalau yang MP4 itu dia cuman di Full HD aja, di 1080 aja. Jadi bukan pilihan yang baik, tapi ya di sini ada ProRes segala nih, menurut gue sih gila ya, walaupun gue belum nyampe situ sih ilmu videonya. Terus ya nanti mungkin kita bisa bahas lebih mendalam lagi, karena gue emang belum sempat main sama videonya. Ya sebagai informasi aja, ini kamera banyak banget
teman-teman Nikon official juga yang udah pengen lihat gitu. Jadi kita gantian makainya. Jadi abis gua ini mungkin ntar sore nih kamera ini udah pindah tangan lagi. Ya tadi videonya bagus, dan kalau kalian yang nonton teaser itu kalian udah tahu bahwa si videonya ini bisa sampai 8K ya, 8K 30p, dan katanya di beberapa bulan mendatang ini akan ada firmware yang membuatnya bisa menjadi 8K 60p ya, 60p gila banget ya. Dan nggak panas, dia bisa 125 menit atau 2 jam lebih continuous dan nggak panas di 8K ya. Bener-bener gila, walaupun gue nggak mikir juga sih ada orang mau syuting 8K 2 jam non-stop ya. Edan juga memorinya tuh berapa ininya. Nah, kita ngomong memori, di sini ada fitur juga yang profesional udah request dari dulu, yaitu ada lock untuk tempat memori card storage-nya. Ya, jadi set 72, set 62, set 7, set 6 tuh nggak ada locknya. Jadi kadang-kadang bisa kebuka secara nggak sengaja. Kalau ini udah nggak bisa, ya karena udah ada locknya. Bisa dibuka dengan 2 tangan ataupun 1 tangan juga bisa, tapi agak susah ini 1 tangan ya. Nah, ini ada 2 card slot, tapi dua-duanya adalah untuk CF Express Type B atau XQD. Nah, di sini gue pengen sedikit cerita buat kalian juga bahwa kalau bisa kalian pakai CF Express, karena CF Express itu lebih bagus daripada XQD ya, itu yang gue ketahuin. Dan juga memang kalau kalian bilang kok nggak ada SD card-nya ya, gue rasa memang SD card itu teknologinya udah agak ketinggalan zaman ya, jadi speednya udah agak kurang bagus, dan mungkin daya tahannya ya, kekuatannya tuh nggak sebagus CF Express. Jadi udah mampu beli kamera mahal, ya beli memory card aja ya, mau nggak mau bisa lah ya. Oke, gue rasa segini dulu sih guys. Kalau ada pertanyaan ataupun apa, seperti biasa tinggal tanya di kolom komen, pasti akan gue jawab. Ya, jadi ini sebenarnya gue udah habis bawa tadi malam ya ke Senayan di Spark ya. Gua motret cityscape. Nah, gua motret cityscape itu kalau teman-teman di sana gue lihat banyak yang pakai wide. Nah, gua malah nyoba dengan lensa ini nih. Ini lensa baru, dan benar-benar baru gue fotografer yang pertama kali megang dan mencobanya. Ya, jadi tadi sore gue udah nyobain di Spark ya, motretin pas sunset. Kebetulan sunsetnya lumayan bagus. Nah, gue motret dengan 100-400. Kalau kalian bingung loh, kok motret cityscape pakai 100-400? Ya sebenarnya bisa aja, karena dengan 100-400 itu kita bisa mendapatkan angle-angle yang agak nggak biasa gitu loh. Karena kan jarang banget ya orang pakai lensa 400 mili untuk motret gedung, dan kebetulan ini dari rooftop lagi, jadi bagus. Nanti sesudah ini akan gue insert juga foto-fotonya, kalian bisa lihat hasil dari Nikon Z9 ini. Gedung-gedung bertumpuk ini sudah gue incer dari sorenya. Namun waktu terbaik buat gue benar-benar pas golden hour. Walaupun sebetulnya shot ke arah gedung-gedung ini nggak ke bagian sunset, jadi langitnya rada-rada flat gitu. Tapi lampu-lampu gedung yang mulai nyala dan lighting jingga dari arah kanan itu membuat gue suka dengan foto ini. Untuk foto ini gue hanya naikin sedikit kontras dan naikin saturasi warna. ISO 6400 bukan ISO ideal, tapi cukup buat gue untuk mengetahui karakter ISO 6400 Nikon Z9 di sore hari. Foto kedua ini gue crop bagian bawah. Setelah di-convert jadi TIFF, gue cuma nambahin saturasi sekitar 10. Gue memang waktu itu nggak bawa tripod, jadi sebetulnya tadinya mau nyobain lensa 100-400 ini handheld semua. Tapi untung ada monopod, jadi bisa cobain ISO 800. Speednya jadi 1/15, diafragma open 4,5, lumayan tajam ya. Foto ini gue penasaran dengan focal length 400 mm nya, jadi gue coba di 400 mm dan gue buka open di 5,6. Speed 1/4 detik pakai monopod ternyata cukup stabil. IBIS dan VR lumayan bekerja kayaknya. Dan juga besok pagi gue akan mencoba motret Nikon Z9 ini bersama 100-400 ini
memotret burung, karena seperti di Instagram gue kemarin gue nanya motret 100-400 buat apa, banyak banget yang bilang burung atau nggak wildlife. Jadi gue udah nelpon temen yang biasa suka motret burung gitu, gue tanya dia, yuk temenin gue karena gue mau ngetes set 9 dan 100-400 ini. Semoga besok hasilnya memuaskan dan pasti gue akan bikin satu video tersendiri tentang motret elang itu. Jadi ya sementara ini dulu guys ya. Yang pasti good news banget, di Indonesia udah ada. Teman-teman yang udah pre-order, kalau nggak salah tanggal 6 udah akan dapet. Kalau yang belum dapat sabar aja, mungkin batch berikutnya semoga Indonesia bisa dapat banyak ya. So far dari hasil tadi di Spark itu enak banget sih. Yang gue takutin cuma satu, gimana kalau abis ini gue jadi pengen beli ya, karena ya buat gue sih ini antara mahal tapi keren banget ya, pusing-pusing ya. Gitu dulu guys, seperti biasa buat yang belum subscribe tolong bantu dengan subscribe. Buat yang suka video ini silahkan di like dan jangan lupa share ke teman-teman. Besok video motret elang. Oh, dan gue juga akan mungkin kalau bisa gue akan bercerita tentang lensa ini juga, karena ini juga lensa yang sangat menarik ya. Jadi sekilas aja gue ngomong sedikit bahwa sebagus-bagusnya lensa f tetap akan lebih bagus lensa Z ya. Jadi lensa Z ini kalau kita memang punya budget, usahakan untuk ya mulai nyicil lah, beli dikit-dikit. Walaupun ya kalau kayak gini sih nggak nyicil juga ya, nabungnya lumayan lama nih. Kalau nggak salah nih dibanderol 44 juta ya, tapi menurut gue worth it banget sih. Tadi gue udah coba autofocusnya segala cepat ya, tapi ya nanti akan kita omongin di video tersendiri ya guys. Ya jadi sekian dulu guys untuk video kali ini. Semoga sekilas tentang set 9 ini bisa memberikan informasi buat kalian yang mungkin kepengen atau enggak pengen tahu tentang set 9 ini, karena memang ini adalah kamera yang benar-benar bagus ya, fenomenal. Seperti yang gue bilang di awal tadi, nggak semua kamera yang dirilis Nikon itu akan menjadi fenomenal, dan ini adalah salah satunya. Sebelumnya ada D3, D5, D850 dan set 9 ini ya. Jadi kalau kita memang mampu beli, kita beli. Kalau nggak mampu ya paling nggak kita tahu lah bahwa dengan adanya set 9 ini Nikon udah kembali mungkin sedikit melebihi atau nggak paling nggak sudah sejajar dengan brand-brand yang lain. Terutama nanti akan gue coba di besok ya, ketika gue motret burung, karena akan motret dengan teman-teman dari brand lain juga. Semoga bisa memberikan hasil yang baik. Nanti tungguin aja, karena gue masih akan berikan konten tentang set 9 secara lebih mendetail lagi, dan Nikon 100-400 ini, karena memang ini juga kamera ini juga lensa yang menurut gue lensa ajaib ya, lensa yang bikin kita bolong dompetnya. Oke, sampai ketemu di video gue mendatang. Thank you for watching. Bye.